berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi pendengar pemirsa di mana saja Anda berada, kembali dalam komunikasi bisnis untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 16 November 2020. Sahabat, kita tahu pandemi masih belum berakhir, tapi bisnis kita tanpa strategi baru pasti akan berakhir. Dan untuk memperbincangkan hal ini tentunya Anda bisa ikuti komunikasi bisnis yang juga disiarkan tidak hanya di LPPL Suara Sidoarjo, tapi juga di RGR Tulungagung FM 90,1, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, dan juga secara visual Anda bisa pantau kami di Suara Sidoarjo Live, kemudian di Facebook kami LPPL Suara Sidoarjo, ada di Twitter kami @susi_visual. Nanti rekamannya juga bisa Anda simak di channel YouTube kami, Suara Sidoarjo Channel. Tema kita untuk pagi hari ini adalah Final Sprint, strategi memastikan keberlanjutan usaha di tengah pandemi berkepanjangan. Dan sudah di Zoom, saya sudah tersambung dengan beberapa partisipan, satu di antaranya tentunya dengan keynote speakernya ada Pak Roni Heroin Mustamu. Saya coba cek dulu di Zoom ada siapa saja di sana selain Pak Roni. Ada Ibu Julia, selamat pagi untuk Anda Bu Julia. Kemudian ada Pak Aan Yahya, selamat pagi untuk Anda. Ada Pak Muhammad Khairon, selamat pagi. Dan juga ada Pak Ubaidillah Afif, selamat pagi juga untuk Anda. Dan sahabat, tentunya Anda juga bisa bertanya di SMS WA kami di 0821 3264 109. Saya sapa dulu Pak Roni. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Roni. Selamat pagi, waalaikumsalam Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Ya, semangat pagi, luar biasa Pak Roni. awal minggu ya, hari Betul. Senin. Hari Senin. Kita tahu Pak Roni bahwasanya pandemi COVID-19 ini tanpa kita prediksi sebelumnya ternyata mencabik-cabik tidak hanya dari faktor kesehatan tapi juga ekonomi. Tentunya tips atau kiat-kiat yang nanti Anda sampaikan akan semakin membuat kita tetap on the track begitu ya. Barangkali juga bisa ada inovasi-inovasi yang perlu kita lakukan supaya kita bisa tetap survive atau malah kita bisa berkembang. Monggo Pak Roni. Ya, terima kasih Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Kalau kita melihat pada posisi sekarang ini kan sudah pertengahan bulan November. Artinya secara efektif bisnis ini akan bergerak relatif 1 bulan ke depan, 4 minggu lagi. Kemudian sisanya itu lebih kepada acara untuk penutupan tahun. Nah, sesudah itu harus ada start baru, sesuatu yang per bulan Januari harus dipertimbangkan baik-baik untuk tahun 2021. Nah, oleh karenanya saya ingin mengingatkan pada para pelaku usaha. Yang pertama adalah menjaga fokus. Fokus. Jadi kalau boleh dikatakan, kita ini mau ngapain sih sebetulnya? Bisnis itu untuk apa sih? Ngapain kita berbisnis? Nah, menjaga fokus itu menjadi sangat penting, karena di tengah persoalan seperti yang sekarang, terjadi pandemi yang berkepanjangan, lama-lama orang bisa lelah. Oleh karenanya, menjaga fokus itu artinya menjaga semangat agar kita tidak membiasa. Menjaga kesemangat di dalam bisnis itu ada 2 hal. Yang pertama adalah memastikan keamanan dan keselamatan hasil. Artinya, kita fokus memastikan supaya bisnis jalan terus, supaya aman, selamat, dan memberikan hasil yang baik. Ada banyak tantangan, tapi bagaimana caranya supaya hasilnya itu tetap muncul. Yang kedua adalah harus mengupayakan tumbuh dengan memperhatikan yang nomor 1, keamanan dan keselamatan hasil. Oleh karenanya, setiap pemimpin usaha, baik dari level UMKM yang masih kecil, maupun yang sudah konglomerasi, itu selalu berpikir bagaimana supaya menjaga semangat timnya agar tumbuh, aman, dan selamat sehingga bisnis itu memberikan hasil. Oleh karenanya, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, pada masa-masa akhir tahun seperti ini,
itu biasanya banyak rapat yang intinya mengevaluasi untuk melihat apa yang kita peroleh tahun ini, hal-hal apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita, apa-apa saja yang perlu diperbaiki, apa yang bisa diulang kembali, sambil kita merencanakan tahun depan mau ngapain nih. Oleh karenanya, pada masa-masa sekarang ini, ada tantangan. Tantangannya itu sederhana sebetulnya di atas kertas, tetapi tidak mudah untuk dilakukan, yaitu tantangan orientasi antara memperoleh hasil seperti yang tadi saya katakan dalam menjaga semangat untuk memperoleh hasil, berhadapan dengan etika dalam kerangka memperoleh hasil itu. Kita mau memperoleh hasil dengan baik atau dengan curang. Saya pribadi berada pada satu titik. Tujuan-tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik pula. Oleh karenanya, ketika kita bicara orientasi hasil, maka etika harus ditegakkan, etika bisnis. Dalam bahasa keren, kita suka menyebut bisnis conduct. Bagaimana bisnis itu dilaksanakan. Apakah merugikan pegawai, apakah merugikan lingkungan di sekitar kita, baik manusia maupun alam. Nah, oleh karenanya, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, dalam masa seperti sekarang, kita juga bicara tentang arah bisnis. Kita ini naik, turun, atau stabil. Pada masa-masa sulit, seringkali orang lebih fokus tentang bagaimana cara mendapatkan. Bukan sekedar menjaga keselamatan, yang penting dapat duit dulu lah, selamat nomor 2 gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan besar pada para pengusaha. Mau main dengan baik untuk jangka panjang atau mau melakukan hal-hal yang kurang tepat. Jangan lupa di dalam bisnis itu ada yang namanya reputasi. Reputasi itu tidak bisa diperoleh dalam semalam. Itu adalah usaha terstruktur, sistemik yang melibatkan semua pihak untuk memperoleh rasa percaya dari konsumen atau pasar. Ketika kita punya rasa percaya itu, trust, nanti secara bertahap akan muncul reputasi. Jadi sulit sekali untuk memperoleh reputasi. Tetapi merusaknya gampang. Hanya dengan melakukan satu kenakalan saja, maka semua reputasi itu akan rusak. Oleh karenanya, sekali lagi Mas Panji, kita ajak supaya semua orang mulai mempertimbangkan ini tentang bagaimana menjaga fokus, menjaga semangat, supaya kita tidak membiasa begitu aja. Dan kedua, bagaimana menghadapi tantangan supaya orientasi hasil yang kita lakukan itu tetap dengan cara menjaga etika sehingga reputasi perusahaan itu bisa terjaga. Nah, dalam kaitan dengan itu, Mas Panji, saya mendorong, ayo kita review lagi selama 1 tahun ini dengan menggunakan fenomena gunung es. Gitu. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana saja. Apa sih yang terjadi dalam setahun ini? Bagaimana perusahaan kita merespon persoalan-persoalan ini? Ada nggak sesuatu yang kemudian berpola? Nah, apakah pola itu baik? Ketika pola itu menghasilkan hal-hal yang kurang baik, apa penyebabnya? Bisa nggak itu diperbaiki? Bagian-bagian mana saja yang terlibat, yang terkait dengan hal ini? Orangnya, sistem dalam proses produksinya, kebijakan-kebijakannya, atau ada hal-hal lain. Nah, ini semua, Mas Panji, kalau bisa direview, bisa dibahas kembali secara internal, maka kita akan menemukan mengapa semua ini bisa terkait satu sama lain. Contoh, ada perusahaan yang rontok kehilangan pelanggan akibat adanya COVID. Tapi ada perusahaan yang sebetulnya awal tahun kemarin itu sudah mau mati itu. Awal tahun 2020 itu. Tetapi akibat ada COVID, sekarang malah survive, hidup lagi. Ada yang di tengah jalan mengalami tekanan, terus kemudian mulai bermanuver, menyesuaikan diri dengan persoalan, menyesuaikan diri dengan COVID, melihat ada celah-celah baru dalam pasar, kemudian mereka memaksimalkan peluang-peluang itu, mohon maaf, sehingga kemudian menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, oleh karenanya, kalau kita mau melakukan itu semua, Mas Panji, maka kita nanti akan mudah menemukan yang kita sebut sebagai mental model.
nilai-nilai, asumsi-asumsi, keyakinan yang kita bangun, yang kita miliki, sehingga kita bisa berbisnis. Jadi bisnis itu bukan soal apa yang muncul di permukaan, soal bahwa ada banyak pelanggan hari ini, soal bahwa ada banyak keuntungan profit hari ini, soal bahwa pegawai kita memiliki seragam tertentu, tetapi semua itu dimulai dari mental model, mindset, nilai-nilai apa yang kita kembangkan, sehingga berdampak ke sana. Karena itu ada bisnis yang bisa bergerak sangat cepat. Saya beri contoh yang sederhana saja, yang sering beriklan di Suara Sidoarjo, itu adalah air minuman dalam kemasan, Santri. Produk Santri ini jelas sangat baik, positioningnya jelas, siapa yang kemudian akan jadi calon pembelinya juga jelas, dan bagaimana proses produksinya disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan calon pembeli, plus nama Santri itu sendiri. Itu kira-kira Mas Panji untuk mengantar diskusi kita. Terima kasih. Baik Pak Roni, dan juga sekali lagi untuk Anda sahabat pendengar pemirsa, masih bersama di Komunikasi Bisnis. Tema kita adalah Final Sprint bersama Roni Heroin Mustamu, Direktur Keuangan Consulting, dan Anda bisa bergabung untuk bertanya, berdiskusi, atau share pengalaman juga boleh di SMS WA kami 0821 3264 109, atau bisa Anda tulis komentar Anda di sosial media kami, baik itu di Facebook maupun juga di YouTube. Saya ingin say hello dulu dengan partisipan yang kelihatannya kalau dari nama-namanya ada beberapa yang newcomer begitu ya, atau baru saja join. Selamat pagi Pak Ubaidillah Afif. Mungkin bisa di-unmute mikrofonnya. Kalau berkenan saya ajak ngobrol di udara ini. Halo? Katanya not responding ini. Oke, saya geser ke Pak Aan Yahya. Selamat pagi Pak Aan Yahya. Pagi Pak. Iya, Pak Aan Yahya. Lagi menekuni bisnis apa ini sekarang Pak Aan Yahya? Saya lagi mau coba mulai suatu usaha. Usaha pengisian air minum nih Pak. Memang lagi mau ancang-ancang nih Pak. Ini sudah jalan, sudah mulai start begitu ya? Belum Pak, belum. Oh belum. Tadi kan saya bilang ancang-ancang. Betul. Sebelumnya bisnis apa ini Pak Aan? Saya sebetulnya cuma sales Pak. Jadi ada dari sales ini akan bertransformasi untuk jadi entrepreneur begitu Pak Aan ya? Iya. Luar biasa ini, patut diapresiasi ini. Karena kalau kerja ikut orang terus-terusan kan kita juga kadang-kadang ini ya, mungkin suksesnya nggak seberapa maksimal. Tapi kalau menjadi entrepreneur bisa jadi malah lebih sukses ini, bisa jadi seperti itu ya Pak Aan ya. Dari banyak peluang bisnis yang ada, kenapa Anda terjun ke air minum isi ulang tadi ya? Ya, karena saya pikir begini Pak, ini kan air minum dibutuhin. Mohon maaf Pak Aan, ini suaranya agak kecil ya? Agak lebih dekat ke, oke. Mau nggak Pak Aan? Saya deketin di mikrofon Pak ya. Gini, kebetulan kalau pemikiran saya begini Pak, isi air minum itu kan dibutuhkan nih oleh setiap orang. Kebutuhan mendasar ya. Dan ya kebutuhan mendasar ya. Dan kebetulan saya kan di Gorontalo Pak. Kebetulan di Gorontalo ini kan udaranya panas. 2 musim di sini cuma panas dan panas sekali Pak. Dan di situ saya berpikir orang pasti perlu air minum begitu. Dan kadangkala juga ini yang air galon besar ini yang bermerek itu agak susah masuk di sini Pak, agak jarang. Jadi setiap kali orang saya dengar cerita dari waktu saya di sales, banyak mengeluh bahwa ini galon yang bermerek ini agak susah mau masuk begitu, kadang kosong begitu. Nah, jadi saya pikir saya mencoba mau isi kekosongan itu dengan air galon isi ulang ini gitu Pak. Baik. Jadi itu celah atau ceruk pasar yang Anda lihat di lokasi sekitar Anda begitu Pak An ya? Iya betul. Baik. Betul.
Selain itu, apakah istilahnya dalam sisi sarana prasarananya, apakah Anda sudah mempersiapkan mungkin networking untuk kira-kira toko mana, kemudian nyasarnya ke siapa begitu? Ya, ya betul Pak. Target pasar memang udah ditentukan minimal paling ini dekat orang-orang di sekitar dulu Pak. Orang-orang di rumah yang di sekitar perumahan lah, karena saya tinggal di perumahan begitu. Baik, untuk sementara untuk skopnya di perumahan sekitar begitu ya Pak Adi ya? Ya, ya Iya. kebetulan memang di perumahan kan belum ada. Siapa tahu nanti ke depan bisa lintas negara, karena Gorontalo kan lebih dekat ke Filipina ya kalau nggak salah. Lebih dekat ke Filipina daripada Jakarta ya. Baik, barangkali ada mau share atau pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Roni nih Pak An. Iya, kan begini Pak. Kalau saya banyak baca di berita-berita online ya, mereka memprediksi bahwa awal tahun ini kan akan terjadi pergerakan kelesuan ekonomi di seluruh negeri lah ya, di seluruh bangsa lah, karena akibat pandemi ini. Nah, saya pikir bagaimana kita melihat Bang, dengan konsep usaha yang saya mau coba baru mau rilis begitu dalam 1-2 bulan ke depan begitu, supaya bagaimana sih paling tidak kita bisa antisipasi lah begitu Pak. Karena kalau saya baca ini pengaruh pandemi ini, efeknya ini baru terasa di awal-awal tahun menurut analisa para ahli ya Pak. Yeah. Saya cuma baca. Baik, mungkin tips atau kiat-kiatnya seperti apa terkait dengan usaha nanti yang betul. Anda akan lakukan, nanti ada masukan mungkin dari Pak Roni dan juga pelaku bisnis yang lain. Baik, terima kasih Pak An, sukses untuk aktivitasnya. Salam juga untuk sahabat-sahabat di Gorontalo nih Pak An. Terima kasih. Baik, saya coba geser untuk menuju ke partisipan yang lain. Pak Ubaidillah, apakah bisa terkoneksi voice-nya? Selamat pagi Pak Ubaidillah Afif. Masih belum ya? Ya, terlihat icon mikrofonnya juga masih silang warna merah. Saya geser ke Pak Alim. Pak Alim, selamat pagi Pak Alim. Halo Pak Alim. Masih belum respon. Pak Afan Abbas, selamat pagi untuk Anda Pak Afan Abbas. Belum juga ya. Baik, mungkin iya, ini dengan siapa? Assalamualaikum. Ya? Waalaikumsalam. Pak Ubaidillah. Assalamualaikum Pak Ubaidillah. Halo. Nggih, mohon maaf Pak, masih terkendala dengan sinyal. Jadi belum mendengarkan secara maksimal tadi diskusinya. Secara utuh. Baik. Pak, pada prinsipnya saya ngikut dulu seperti apa kita mungkin nanti ke depan bisa forum tanya jawab, karena materi ini sangat menarik terutama bagi saya Pak. Iya, baik. Pak, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin di antara sahabat-sahabat belum tahu ini Pak Ubaidillah Afif ini bisnis apa sekarang Pak? Saya kebetulan UMKM Pak, jamur tiram dan lain sebagainya. UMKM jamur tiram. Di mana Pak? Kebetulan di Probolinggo. Probolinggo ya. Baik. Ini segmen pasarnya lokal atau sudah nasional nih Pak? Masih lokal, masih lintas kabupaten saja Pak, masih Gitu di ya. Tapal Kuda saja. Ya, ya, daerah Probolinggo, Lumajang, Jember dan sekitarnya begitu ya Pak ya. Bondowoso. Betul, betul. Baik. Betul. Itu jamur tiram maksudnya gimana Pak? Apakah tanamannya atau olahannya Pak yang dipasarkan ini? Sementara ini kita pembibitan Pak, pembibitan.
Jadi tanamannya ya, bukan industri olahannya gitu ya. Betul ya, pembibitan. Barangkali sudah menjadi Ya, salam kenal, salam takdim Bapak Roni Mustamu dari Ubaidillah Probolinggo, Pak. baik. Jadi baik, nanti ada yang ditanyakan ke Pak Roni, Pak Ubaidillah Afif? Mungkin trik ya, kita era pandemi itu memang memaksa semua harus online, Pak. Sementara ini realitas di lapangan itu kalau yang menjual itu adalah kita, itu kan kadang kurang laku karena ada label nama, bukan orang besar istilahnya. Label nama bukan orang besar. Maksudnya gimana, Pak? Produk itu pakai Jadi brandnya sehingga menyebabkan barang-barang itu tidak laku. Mungkin ada trik dari Pak Roni terkait dengan penjualan sekiranya bisa maksimal, Pak. Itu mungkin problem kami di bawah itu mungkin. Baik, nanti ada peluang untuk Pak Roni, masternya yang nanti akan ngomong ya, Pak. Matur nuwun Pak Ubaidillah Afif, terima kasih untuk kesempatannya. Siap Pak. Sukses. Iya, saya ke Pak Afan Abbas kelihatannya ini. Halo Pak Afan. Kelihatannya tadi kok ada ini ya, tanda. Iya, sepertinya tidak bisa berkomunikasi dengan Pak Afan. Ada kendala ini. Baik, Pak Roni nanti Pak Roni nanti akan menyampaikan tanggapannya terhadap beberapa pertanyaan dari partisipan dan juga ada pertanyaan di redaksi Pak Roni ya. Sesudah kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Baik sahabat, kita masih bersama di Komunikasi Bisnis dengan tema kita Final Sprint. Dan tentunya Anda bisa berinteraksi untuk bertanya dengan narasumber di SMS WA 0821 3264 109. Tapi sebentar, kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bermartabat, Sidoarjo hebat. 2020 Sidoarjo menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati. Sesuai perubahan tahapan, pembentukan PPDP dilakukan sampai 14 Juli. Dilanjutkan dengan pencocokan dan penelitian atau coklit 15 Juli sampai 13 Agustus. Pendaftaran pasangan calon 4 sampai 6 September. Penetapan pasangan calon 23 September. Ojo lali hari Rabu. Tahapan kampanye 26 September sampai 5 Desember. Pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember. Proses penghitungan dan rekapitulasi suara 9 sampai 20 Desember. Sukseskan pilgub langsung. Untuk penetapan calon terpilih dilakukan paling lama 5 hari setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa mengikuti jadwal dari Mahkamah Konstitusi. Sukseskan pilgub langsung. Ayo berperan aktif sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan pilgub Sidoarjo 2020. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Cahyono bin Suyono. Dulu tinggal di Dusun Jatisari, RT 3 RW 1, Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Cahyono bin Suyono, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, besok Selasa 17 November 2020 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis.
santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan santri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat Cordella In lagi promo, dapatkan akad nikah package hanya 6 juta rupiah, sudah mendapatkan fasilitas lengkap, akad nikah package sampai November 2020 saja. Terus ada graduation package mulai harga Rp100.000 per orang. Kids birthday package mulai dari harga Rp50.000 per orang. Cordella In Hotel, lokasinya ada di Jalan Kiai Haji Ali Mas'ud, Tiara Town Square, kafling nomor 32 Pager Wojo, dekat dengan Transmart, searah dengan Museum Empu Tantular Sidoarjo. Telepon 031 9971 8888, 031 9971 8888, atau email ke sidoarjo.reservation@cordellain.com. Kunjungi juga websitenya di www.cordellain.com. Informasi ini dipersembahkan oleh Cordella In Hotel Sidoarjo. Dalam rangka menyambut HUT PGRI ke-75, Persatuan Guru Republik Indonesia menggelar webinar dengan tema Sinergi Orang Tua Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak. Sabtu 28 November 2020 mulai jam 9 pagi. Narasumber webinar Dr. Rudiono MSI, PJ Bupati Kabupaten Sidoarjo, Asmali Eskom, Tim Pengembang Penilaian Direktorat SMA, Dr. Seto Mulyadi PSI MSI atau Kak Seto, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan juga dimeriahkan dengan Lomba Inobel, Inovasi Pembelajaran dan Lomba Pidato. Persembahan dari PGRI Kabupaten Sidoarjo didukung oleh Radio Suara Sidoarjo, Aston Sidoarjo City Hotel and Conference Center, 101 Dermatologi and Aesthetic Clinic, Vini Vici, Tupperware, Geraha Sakinah Syariah, hunian kos premium dikelola secara syariah di tengah kota Sidoarjo. Webinar Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak, persembahan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Sidoarjo, dan didukung oleh Radio Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Saya Hudiono selaku PJ Bupati Sidoarjo. Masyarakat tolong mengikuti siaran Suara Sidoarjo. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terengginas. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama Komunikasi Bisnis dengan tema kita Final Sprint bersama Roni Heroin Mustamu, Direktur Kuadran Consulting. Sebelum ke Pak Roni, saya ke redaksi, ada pertanyaan yang sepertinya sudah ditampung di SMS atau WA 0821 3264 109. Karin. Iya, baik, ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Kusuma di Wonoayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Banyak sekali orang-orang yang mengalihkan penjualannya melalui online di kondisi saat ini. Tapi kadang mereka nggak sadar lokasi. Contohnya seperti jika ada selebgram atau orang ternama memposting sebuah foto di sosial medianya, ada banyak akun yang berjualan di kolom komen, sehingga itu bisa mengganggu si pemilik akun. Dan ketika hal itu terjadi, pemilik akun memblokir akun-akun jualan itu. Dan si penjual protes dan menciptakan image yang buruk tentang si pemilik akun. Padahal kalau menurut saya itu adalah sebuah hal yang wajar, karena di satu sisi seharusnya sebagai pelaku usaha juga harus memiliki wadah yang benar di dalam mempromosikan usahanya. Kemudian yang kedua ini dari ada Ratna di Tangkulangin. Selamat pagi Mas Panji dan Pak Roni, cuma mau menyampaikan saja kepada seluruh pelaku usaha di Sidoarjo atau dimanapun. Saya cuma mau menyampaikan jika kita sebaiknya ketika menjadi seorang pelaku usaha juga harus melihat situasi yang ada pada masyarakat. Meskipun memang persebaran COVID-19 sudah turun, tapi kita tetap harus melihat situasinya. Karena masih banyak masyarakat yang khawatir dan stres, dan jika kita melihat kondisi seperti itu, maka itu bukanlah saat yang tepat untuk mempromosikan penjualan. Kita sebagai pelaku usaha harus memberikan distraksi yang positif terhadap customer juga. Baik, terima kasih untuk jadi total ada 4 pertanyaan ini dari partisipan 2, dari Pak Andi Gorontalo, kemudian Pak Ubaidillah Afif di Probolinggo, lalu ada Pak Kusuma di Wonoayu dan Bu Ratna di Tanggulangin. Monggo Pak Rodi tanggapannya. Ya, terima kasih Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada. Yang pertama saya respon Pak Aan Yahya dulu ya, dari Gorontalo. Terima kasih, luar biasa jauh-jauh dari Gorontalo ini ikut menyimak acara kita. Air minum itu adalah kebutuhan yang pasti harus dipenuhi. Nah, air minum yang bersih, yang sehat itu di Indonesia itu masih sangat dibutuhkan. Oleh karenanya, kalau belum ada perubahan baru, setiap 3 tahun, bisnis ini naik 2 kali lipat. Jadi selalu tumbuh, luar biasa. Nah, ada yang masuk AMDK sengaja dikemas supaya standarnya tetap sama, bisa dibawa kemana-mana. Dan yang satu, airnya yang didorong. Itu yang namanya push. Airnya didorong mendekat kepada calon pembeli, maka muncullah yang namanya air minum isi ulang. Semua ini adalah sangat baik karena sangat dibutuhkan. Di daerah-daerah tertentu di Indonesia itu memang tidak mudah untuk memperoleh air, apalagi air yang bersih dan sehat. Karenanya sangat dibutuhkan. Persoalan air ini adalah satu aja. Persepsi orang bahwa air itu sehat atau tidak, itu harus dimenangkan. Kenapa? Karena bisa saja kita mengatakan air kita ini bersih, air kita ini sehat, tetapi persepsi masyarakat berbeda dengan itu. Oleh karenanya, tim yang ada di depan, yang berhubungan langsung dengan pelanggan atau pembeli, itu harus dilatih dengan sangat baik. Saya beri satu contoh. Seorang direktur AMDK, sekian tahun yang lalu, pernah mengeluh kepada saya, karena dia suatu saat sengaja membeli air minum dalam kemasan dalam bentuk galon untuk dikirim ke rumahnya dari salah satu agen. Petugas yang mengirimkan rupanya tidak menyadari bahwa orang ini adalah direktur dari perusahaan air yang dia kirim ini. Sampai di rumahnya, orang itu kemudian menyaksikan bahwa cara orang ini mengirimkan galonnya itu sesampai di rumah, terus digelindingkan di lantai dan didorong pakai kaki. Tentu maksudnya adalah supaya ringan, mudah, cepat. Tetapi ini soal persepsi. Air itu adalah air yang akan diminum, dikonsumsi. Jadi bagi orang ini, dia merasa tidak nyaman, walaupun ada di galon plastik dan terlindungi, tapi ketika air itu digelindingkan di lantai dan ditendang pakai kaki. Digelindingkan pakai kaki, itu tidak nyaman. Ini soal persepsi. Yang kedua, itu adalah soal operasi. Nah, di dalam proses produksinya harus bisa dibuktikan betul bahwa prosesnya higienis, prosesnya baik, prosesnya itu sehat. Bila perlu, misalnya kalau air isi ulang itu semuanya dibuat transparan, sehingga orang melihat prosesnya baik. Di beberapa air minum isi ulang yang saya pernah datangin, saya pernah keliling sengaja melihat itu banyak yang baik. Tetapi ada di beberapa titik yang baiknya itu hanya di bagian depan. Begitu kita melihat sisi belakangnya,
itu seperti bengkel mobil, bengkel motor begitu. Nah, ini soal kenyamanan konsumen, karena konsumen ketika meminum itu kan air ini harusnya sehat, jadi tidak boleh terkontaminasi. Sehingga Pak Aan, perhatikan saja teman-teman yang dioperasi, apakah dia menjalankan SOP yang biasanya jadi standar perusahaan air minum isi ulang. Karena kalau tidak, itu akan sangat berisiko. Karena kita tahu bahwa air minum itu mudah sekali untuk tercemari oleh bakteri-bakteri. Nah, kalau kita memilih untuk bergerak di air minum dalam kemasan, itu ada persoalan. Persoalannya adalah alat transportasi. Itu harus baik. Kalau boleh ya beli yang baru gitu, supaya efisien, supaya biaya pemeliharaan dan penggantiannya itu tidak tinggi gitu. Karena kalau alat angkutnya itu sudah lama, maka akan sering sekali dia mengalami persoalan yang kemudian membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya perawatan, dan ganti suku cadang yang tidak murah. Harus dijaga sedemikian rupa jarak antara lokasi produksi dengan konsumen yang terjauh. Karena kalau untuk transportasi itu katakanlah sudah 6% atau lebih dari total biaya, nah itu tidak menguntungkan. Karena menjadi tidak kompetitif harga. Kenapa? Karena air itu berat, begitu. Dia pergi kemana-mana itu bahan bakarnya akan menjadi banyak karena 1 liter air sama dengan 1 kilogram. Belum lagi kalau infrastrukturnya jelek. Artinya kalau jalannya jelek, maka itu ban truk dan segala spare part yang lain itu harus lebih sering diganti, dan itu menimbulkan beban biaya yang berat buat perusahaan. Itu harus dihitung betul, termasuk penyimpanannya. Karena air ini agak sensitif kalau kita letakkan di lokasi yang kurang bagus begitu ya, airnya itu menjadi tercemar, misalnya menjadi bau misalnya. Air kan tidak boleh langsung diletakkan di lantai tanpa ada jarak. Jadi biasanya diberi kayu atau meja gitu diletakkan di atasnya atau rak. Tidak bisa langsung di lantai karena nanti airnya menjadi bau tanah dan seterusnya. Itu kira-kira Pak Aan Yahya, kalau Anda masuk ke air itu sudah tepat, karena bagaimanapun juga dalam usaha sekarang ini, terutama di masa krisis seperti ini, makanan dan minuman itu adalah kebutuhan utama yang tidak bisa dihindari. Orang akan butuh makan dan minum. Jadi minuman yang bersih, sehat itu menjadi sesuatu yang Bapak bisa dorong luar biasa. Bagaimana bagaimana kegiatan untuk tahun depan, bagaimana untuk pemasarannya misalnya, itu bergantung pada strategi yang Bapak kembangkan. Saya sambung dengan jawaban untuk Pak Ubaidillah Afif yang dari Probolinggo gitu, terkait dengan jamur dan sebagainya. Prinsipnya begini, kalau kita ingin supaya bisnis kita ini lancar, nomor 1, berarti kita harus tahu siapa konsumen yang akan kita layani. Kalau tadi air itu rumah tangga biasanya, atau bisa saja air minum isi ulang tadi diarahkan ke pabrik atau kantor. Itu kita harus tahu persis. Pak Ubaidillah juga demikian. Siapa yang akan Bapak sasar dalam jamur tiram itu? Apakah rumah tangga atau hotel dan restoran? Nah, ketika kita tahu siapa yang akan kita jadikan sasaran, maka kita baca karakternya, orang seperti apa. Contoh, Pak Ubaidillah, saya sendiri pernah datang ke Singapura dan melihat sendiri proses pengembangan ya, jamur di sana. Dan saya sempat tanya, kenapa harus seperti ini? Nah, mereka mengatakan, ya karena kami kekurangan. Yang seperti ini tuh begini. Singapura itu kan sama seperti Indonesia. Tempatnya itu kan relatif di tropis, panas. Jadi jamur di sana itu dimasukkan dalam tenda-tenda dan diberi AC sehingga suhunya diatur sedemikian rupa supaya dingin. Hasilnya sangat bagus. Waktu itu ada banyak jenis jamur gitu. Salah satu yang saya ingat itu jenisnya shiitake. Harganya bagus. Nah, perusahaan ini mengatakan kalau Indonesia misalnya memproduksi baik dan sehat, karena Singapura sangat ketat tentang isu kesehatan ini.
Kalau bisa dibuktikan dan itu sehat, kami akan dengan senang hati itu bisa menjualnya karena kami di sini bahkan kekurangan. Permintaannya terlalu banyak, kami sulit untuk memenuhi. Itu adalah keluhan dari seorang pengusaha yang mengembangkan pembibitan atau pertanian jamur lah di sana. Artinya saya lihat pasarnya Pak Ubaidillah ini sangat besar. Tetapi sekali lagi, Pak Ubaidillah Afif harus yakin dulu siapa yang akan dilayani. Karena kalau kita tidak yakin siapa yang akan dilayani, maka peluangnya kita hanya akan menebar. Seperti mitra liur, menembakkan sasaran kemana saja, nggak tahu dari 100 peluru berapa yang akan kena. Tapi kalau kita tahu siapa yang akan kita sasar, jadi seperti sniper, satu peluru untuk satu sasaran. Sehingga lebih efisien. Kesannya agak lambat, tetapi kita butuh waktu memang untuk mencermati pasar itu. Kita pertajam siapa mereka. Nah, kalau kita tahu pasarnya siapa yang akan kita sasar, terus kemudian karakternya. Contoh, jamur tiram ini sangat laku di kalangan menengah atas, yang sekarang sangat menyadari tentang kesehatan. Mereka mulai secara bertahap memperhatikan, bahkan ada yang geser ke vegetarian. Nah, jamur ini adalah sesuatu yang sangat baik. Nah, persoalannya, mereka mau tahu prosesnya ini bersih apa enggak, prosesnya ini sehat apa enggak. Kalau dalam bahasa saya sih sederhana, apapun yang dalam prosesnya itu halal, mestinya sehat. Nah, itu aja yang dijaga. Nah, setelah prosesnya itu bagus, kemasannya ditata sedemikian rupa, timing untuk sampai di lokasinya diatur yang pas, sehingga begitu sampai kondisinya fresh. Nah, bisnis di mana-mana itu sama. Nomor satu kalau terkait dengan makanan seperti ini adalah rasa, kualitas rasa. Ketika kualitas atau rasa itu baik, maka berapapun harga, dimanapun tempatnya orang itu mau. Apalagi kalau kualitasnya itu baik dengan harga yang dalam tanda kutip berkawan. Itu Pak, yang mesti kita lihat. Kemasan harus baik. Saya pernah mengenalkan seorang dari Belgia. Sebetulnya ingin membeli atau memesan satu kemasan dalam kaleng metal ya, saya lupa nama jenisnya. Kalau dalam bahasanya arek-arek Surabaya Sidoarjo, kalau anak SD itu kan selalu menyebut kotak itu dari bahan yang tempat pensil itu kan namanya tepak. Nah, bahan seperti itu. Orang dari Belgia ini ingin memesan dalam jumlah yang sangat besar kotak itu untuk tempatnya cerutu. Nah, mereka sebetulnya selama ini membeli dari RRT, memesan dari RRT, tetapi mereka tidak puas karena beberapa alasan tertentu. Nah, saya kenalkan dengan seseorang di Surabaya yang waktu itu bisnisnya ke arah sana. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Semua ini batal. Kenapa? Karena proses yang dilakukan dalam pembuatan kaleng di tempat itu saat itu tidak food grade, tidak sesuai dengan standar untuk makanan dan minuman. Jadi saya menangkap kesan sebagai ya kayak bengkel motor lah, gitu. Suasananya kayak bengkel mobil, kayak pabrik. Gitu. Padahal bagi orang Eropa yang namanya cerutu itu adalah untuk dikonsumsi, berarti harus food grade. Segala sesuatunya harus standar seperti makanan. Nah, karena itu tempatnya juga proses pembuatannya harus bersih. Jangan sampai terkontaminasi oleh bakteri atau apapun lah. Nah, ini Bapak Ibu menjadi akan sangat sulit kalau kita masuk ke kelas menengah atas, karena mereka peduli itu. Padahal mereka adalah pihak yang atau pasar yang meletakkan harga sebagai nomor 2. Kira-kira itu. Tadi ada pertanyaan tentang online. Bagaimana online itu? Ya, online ini kan soal reputasi. Bagaimana kita menjaga supaya semuanya itu bisa dipercaya. Karenanya ketika awal-awal itu harus dipastikan bahwa jangan sampai karena awal terus kita memaafkan diri sendiri dengan mengatakan gini aja cukup. Nggak boleh. Kita harus tanya, customer maunya apa. Nah, kalau ditanya tadi, bagaimana dengan bisnis karena belum besar? Memang begini,
Orang kalau mau cari mitra usaha, yang paling sederhana adalah mencari yang besar. Kenapa harus mencari yang besar? Karena mereka ingin mendapatkan kepastian. Nah, kalau kepastian, yang pasti itu biasanya kan yang omsetnya besar. Pasti ada, pasti bisa dikirim. Dan pemain besar biasanya bisa mengatakan pada pemasok supaya mendapatkan kualitas yang baik. Oleh karenanya, mitra itu selalu berusaha mencari yang besar. Nah, pertanyaan, apakah yang kecil tidak akan ditoleh? Pasti dilirik juga. Asalkan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, pastikan kualitas. Kalau kualitasnya bagus, maka syarat yang kedua harus disampaikan bahwa Bapak, Ibu bisa memberikan pasokan yang lancar, relatif tidak terputus. Yang berbahaya di Indonesia itu misalnya katakanlah sektor pertanian. Gitu. Hari ini kita panen 100 hektar, terus kita kirimkan semuanya, sesudah itu 6 bulan, kita nggak ngirimkan apapun karena nggak ada panen. Nah, itu kalau pabrikan tidak suka. Terutama kalau kita misalnya mau ekspor, nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena itu akan menciptakan yang namanya biaya penggudangan. Nah, kalau ada biaya penggudangan, itu ada biaya tambahan baru. Industri akan suka yang namanya just in time. Tepat waktu. Jadi, kalau barang itu dibutuhkan untuk produksi besok, bila perlu dikirimnya besok. Produksi lusa, dikirimnya lusa. Lebih baik tiap hari kita kirim 1 atau 2 kontainer, tetapi rutin, daripada kirim 1 kali langsung 50-200 kontainer, tetapi sekian bulan kemudian tidak bisa kirim. Karena itu akan menimbulkan biaya. Kalau kita bisa mengatakan 2 hal itu, maka ada peluang kita untuk bisa masuk. Kenapa? Karena bisnis itu sebetulnya sama dengan uang. Tidak ada paspornya. Tidak ada afiliasi macam-macam. Bahkan yang sekarang karena mau ada pilkada dan sebagainya, tidak ada bisnis itu afiliasi politik. Bisa dibuktikan. Bapak Ibu silahkan telusuri daftar nama orang yang ditangkap KPK, baik yang menerima suap maupun yang memberikan suap. Itu kalau lihat orang-orang yang terlibat, terkesan tidak masuk akal. Harusnya kan mereka bukan orang yang akur, tapi kenapa kok mereka justru bekerja sama? Nah, hal-hal yang seperti ini membuktikan bahwa bisnis dan uang itu nggak ada paspornya. Yang penting buat mereka adalah bahwa kepentingannya tercapai, ada keberlanjutan terus-menerus. Gampangnya, kualitasnya baik, pasokannya lancar, tidak terputus, maka akan menghasilkan uang. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada Pak Aan dan Pak Ubaidillah. Semoga sesuai dengan harapan atas pertanyaan itu. Yang ketiga adalah dari Kusuma Wonoayu. Nyempam tadi pertanyaannya. Baik, tentang online ya. Betul. Jadi begini, yang namanya bisnis itu kita harus tahu di mana kita melakukan promosi. Jadi kalau bisnis itu jangan mengutamakan promosi, pokoknya yang penting gratis. Yang penting gratis itu artinya apa? Memaksimalkan semua teman dan jaringan. Jadi tiba-tiba Facebooknya teman kita penuhi dengan produk kita. Tentu mereka akan keberatan. Apalagi kalau itu adalah public figure. Nah, maka kita harus upayakan supaya itu tidak terjadi. Maka bangunlah sendiri Facebook Anda, Twitter Anda, Instagram Anda, supaya bisa dipakai untuk mengembangkan bisnis itu. Bila perlu di dalam Twitter, di dalam Instagram, Facebook, itu kan ada fasilitas promosi. Bayar dikit, nanti Anda akan dipromosikan sehingga target-target yang Anda harapkan itu bisa dicapai. Karena bisa dilokalisir. Misalnya, saya hanya akan memasang iklan yang dibaca oleh orang yang akunnya berdomisili di Gorontalo misalnya. Boleh, itu akan terjadi orang Gorontalo aja. Atau hanya di Sidoarjo, maka akan masuk ke orang Sidoarjo aja. Dan itu iklan berbayar. Yang kedua, Anda boleh masuk ke marketplace. Ada Shopee, Lazada, Tokopedia, dan segala macam itu silakan masuk ke sana.
Karena kalau Anda masuk ke akun pribadinya seorang, apalagi tokoh, artis begitu, mereka bisa langsung melakukan blokir karena dianggap sebagai memanfaatkan mereka untuk bisnis Anda. Dari Bu Ratna Tanggulangin, saya setuju bahwa promosi itu kan kegiatan yang terus-menerus dilakukan. Tidak boleh berhenti. Jalan terus. Hanya jenis atau bentuk promosi seperti apa yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita lupa diri. Di dalam masa seperti pandemi ini, tahu-tahu kita mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Alih-alih kita dapat promosi, jangan-jangan malah kita dibubarin oleh Satpol PP karena melanggar protokol COVID. Dan itu berisiko. Menurut hemat saya, mari kita lakukan dengan sangat baik. Promosi penjualan bisa dilakukan dengan sangat banyak cara, tidak hanya sekedar pengumpulan massa. Ada sangat banyak cara yang bisa kita bahas itu. Terima kasih, Mas Panji. Mbak Roni, tidak terasa juga waktu sudah hampir menuju ke jam 9. Sekaligus closing statement dari tema kita untuk pagi hari ini, Final Sprint, strategi memastikan keberlanjutan usaha di tengah pandemi berkepanjangan. Monggo Mbak Roni. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, dimanapun Anda berada, ketika kita bicara akhir tahun, biasanya bicara tentang target. Hari ini banyak tantangan yang sudah bisa kita jadikan alasan. Mohon maaf, target saya tidak tercapai karena ada COVID dan sebagainya. Tapi ini bisnis, kalau kita mau jalan bisnis ya, harus clear. Betulkah sebetulnya kita ini tidak perform kemarin karena ada COVID, atau karena kita sebetulnya berterima kasih ada COVID terus kita jadi relax? Apakah betul bahwa kita sudah membuktikan melakukan beberapa pendekatan baru, kita betul sudah melakukan kreativitas tertentu sehingga bisnis ini bisa bergerak, yang kemudian mungkin saja terhambat oleh COVID. Jangan sampai sebetulnya COVID ini sekedar jadi alasan. Nah, karena itu, kalau pada hari ini target-target Anda ada yang belum tercapai, kita masih punya waktu relatif 1 bulan, bisa 1 bulan 2 minggu, untuk memenuhi target-target itu. Lakukan cara-cara yang selama ini tidak biasa. Review kembali apakah betul selama ini hubungan dengan calon pembeli sudah baik. Periksa kembali kontak yang selama ini lama tidak dihubungi untuk ditanya apa yang bisa dibantu dan sebagainya. Ingat, dalam bisnis kita tidak boleh membiasa, tetapi kita harus selalu menjaga semangat supaya selalu baru, selalu baru. Kira-kira itu Mas Panji. Untuk Pak Roni. Baik, sukses untuk aktivitasnya Pak Roni, dan juga untuk partisipan yang lain, pelaku bisnis yang lain juga sukses dan tetap semangat. Mudah-mudahan tahun depan juga semakin lebih baik lagi. Dan sukses sekali lagi. Sampai jumpa Pak Roni. Selamat siang. Salam sejahtera. Selamat siang. Ya, demikian tadi sahabat komunikasi bisnis dengan tema Final Sprint, strategi memastikan keberlanjutan usaha di tengah pandemi berkepanjangan, bersama Roni Herowin Mustamu, Direktur Keuangan Consulting, yang juga bisa Anda dengarkan di RGR Tulungagung FM 90,1, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Saya Panji pamit, dan juga nanti saya ingatkan jam 11:05 Anda bisa ikuti program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19. Selamat siang, selamat beraktivitas.